Di sini kan baru di pembukaan lahan, bisa dijelaskan untuk 3 lahan. Di sini kan ada yang namanya ya tiap minggu dapat enak. Memecah Per hari itu kita jadi anggaran buat alat ini aja cabai berapa meter, kurang lebih 3 yang juta lah. coba kita tanam di kebunnya La Farming Center. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga tani, kembali lagi dengan kita channel La Farming. Di sini kita berada di lahan yang akan dibuka, yaitu dengan nama La Farming Center, ya, dengan seluas 3 hektar yang akan menyediakan dari berbagai jenis tanaman hortikultura. Di sini kita baru membuka lahannya, yang insya Allah dikabarkannya dengan seluas 3 hektar. Yang sekarang ini kemungkinan paling dibuka 1 hektar. Untuk info-info selanjutnya, kalian bisa ikuti channel kita. Kita di sini berada dengan Bapak Kosim, ya, selaku pelaksana pembukaan lahan di La Farming Center ini, ya. Seperti yang tadi di awal aku bilang, di sini masih proses, yaitu pembukaan lahan. Yang di belakang kita itu yang ada yang namanya ekskavator, ya. Udah berapa hari di sini Pak ekskavator tersebut? Udah berjalan 2 minggu. Lumayan lama. Iya. Udah berjalan 2 minggu, ya. Dan rencananya ini masih ada yang kesononya nggak untuk pembukaan lahan? Rencananya mah bakal nambah lagi dan terus menerus. Jadi lokasi kita itu ini masih ada di pertengahan desa, ya, tapi di sini tuh kayak lahan-lahan yang udah terbengkalai ataupun tertidur, ya. Jadi di sini kita memanfaatkan ataupun lahan yang tidur itu, ya, yaitu dibuka lahan dengan Bapak Kosim selaku pelaksana pembukaan lahan. Untuk rencananya di sini masih ada yang bakal dibuka ke belakang itu, ya, meskipun dilihatnya di situ masih banyak semak-semaknya, tapi itu rencana bakal dibuka. Dengan Bapak Kosim, boleh dijelaskan berapa luasnya untuk lahan yang bakal dibuka ini? Ya, yang udah rapi, yang udah bersih, ya, seluas 3 hektar. Yang belum lagi proses nih, semak-semaknya ini sekitar ada 5 hektar lagi. Kisaran 5 hektar lagi. Akan terus berproses kita. Ya. Berarti yang udah dibuka ini baru 3 hektar, 3 hektar. Ya? Oke, kalau untuk rencana Pak, semisal di sini tuh bakal ditanamnya apa aja gitu, berbagai jenis tanamannya? Terutama prioritasnya melon, melon golden, semangka, seperti cabai, dan juga apa yang ditanam di Jawa Barat di dataran tinggi di sini akan coba kita tanam, seperti kol gitu, sesi sejenis apa aja yang ada di Jawa Barat kita coba di sini. Boleh, oke. Ya, jadi seperti itu guys, ya. Kita di sini memanfaatkan lahan dengan berbagai jenis buah-buahan ataupun sayur-sayuran, ya, yang akan coba kita tanam di kebunnya La Farming Center. Di sini kan baru di pembukaan lahan, belum lagi dengan di pembajakan. Ya, pembajakan. Setelah dibajak, bikin bedengan, ya. Ya, setelah dibajak 1 kali, 2 kali, baru di rotari dilembutkan, baru rotari cetak. Dicetak langsung jadi guludan, kita tebar kohe ayam. Yang di depan itu, ya, kita tebar kapur, ya. Baru kita di rotari cetak lagi langsung jadi guludan, ya. Nah, baru di situ kita bungkus pakai mulsa. Iya benar, mulsa. Langsung jadi ini mah prosesnya. Ya. Dan juga banyak tenaga orang-orang warga sekitar yang kita manfaatkan di sini. Banyak di pemasangan mulsa, pemasangan lanjaran, pasangan selang-selang, seperti itu. Selain itu irigasi. Ada juga buat warga yang ada manfaatnya, ya. Kalau misalkan buat alat ini Pak, ini kan kisarannya kena harga berapa gitu kalau boleh tahu? Per hari itu kita menghabiskan anggaran buat alat ini aja kurang lebih 3 juta lah. 3 juta 3 jutaan per hari. Sedangkan kesini udah 2 minggu lumayan, 2 mingguan. PCX 1. Terus kalau misalkan ini nih, rotari ataupun alat yang buat menggemburkan tanah itu? Iya, traktor roda 4. Traktor roda 4 itu udah ada di sini? Udah siap. Tinggal diturunkan ke sini. Iya, ini juga udah dapat ngebajak 1 kali nih. Ini udah. Kesononya emang belum sih, baru 1 hektar yang udah dibajak. Iya. Nunggu ini kelar baru datang traktor roda 4. Traktor roda 4. Oke, ya, jadi seperti yang tadi aku sebutkan, ya, untuk tenaga ataupun pembukaan lahan di sini kita lebih dominan ke alat berat, ya guys. Seperti yang di belakang aku itu, yaitu ekskavator.
untuk pembukaan lahannya, dan kemungkinan kalau misalkan udah diratakan, di sini akan ada yang namanya traktor roda 4 untuk memecah ataupun membuat tanah ini menjadi hancur ya. Kita lebih dominan ke alat berat ya, seperti yang aku sebutkan tadi. Ya mungkin bisa jadi karena biaya yang ataupun kalau menggunakan tenaga manusia mungkin itu kan lebih lama gitu ya. Kalau menggunakan traktor roda 4 itu kan bisa lebih singkat ataupun lebih efisien untuk waktunya. Oke, kalau untuk Bapak Kosim ya, bisa dijelaskan nggak untuk lahan 3 hektar ini perkiraan berapa hari ataupun berapa lama dalam penggunaan traktor roda 4 tersebut ya untuk lahan seluas ini dari awal sampai ke jadi bedengan yang siap pakai perkiraannya gitu ya. Kalau untuk lahan baru ya, pemboran baru itu idealnya pakai alat traktor roda 4. Kalau pakai manual tenaga manusia itu sangat-sangat lama. Oh iya benar juga. Kalau udah jadi mah ya, setelah kita jadiin kebun, udah lahan bekas gitu, itu pakai tenaga manual juga bisa. Ya, baru bisa pakai tangan manusia. Soalnya kalau misalkan ini mah baru dibuka masih keras-keras ya tanahnya. Masih keras, masih banyak. Kalau tenaga manusia, jauh bandingannya. Ya benar-benar. Mungkin satu alat berat bandingannya 50 orang. 50 orang. Jadi untuk jangka waktu kalau pembajakan pertama itu 3 hektar sekitar kurang lebih 3 hari lah. Terus kita lembutkan di rotari mungkin 2 hari. Kita cetak kurang lebih sekitar 7 hari lah. 7 hari. 7 hari. Bisa clear semua, siap tanam di sini. Sambil siap tanam ya. Iya. Dan juga kalau misalkan ini kan lahannya seperti tidak merata gitu ya. Kalau yang di atas itu kan itu buat penampungan air maksudnya. Ya. Kayak kolam gitu. Ya, itu buat penampungan, buat irigasinya. Jadi kita dari sumur bor kita tampung ke penampungan. Nah, di situ kita pasang selang-selang irigasi, kita dorong pakai mesin pendorong buat mengairin ya, buat ke seluruh bagian di sini gitu ya. Emang ideal. Iya, buat benar. Pertanian itu tanah miring ideal karena nggak ada air hujan yang mengendap. Oh iya. Ya, kalau tanaman terendam air, tanaman apapun nggak maksimal bagus. Iya. Berarti kalau semisal dari perbandingan gitu ya, tanah rata sama tanah miring ini lebih keunggulannya lebih tanah miring ya seperti di pegunungan. Keunggulan lebih bagus tanah miring, cuman untuk pengolahan mungkin agak sedikit rumit gitu. Kalau keunggulannya ya emang luar biasa. Berarti ada min plusnya aja gitu. Ada kelebihannya. Ya, emang tanaman itu kan butuh air. Iya. Tapi kelebihan air juga jelek juga kalau terendam. Butuh air, kalau kebanyakan air jelek juga. Jelek juga. Benar-benar. Dan kalau misalkan untuk area ini kan seluas 3 hektar, itu di kisarannya untuk lahan ini berapa meter, untuk lahan cabai berapa meter, itu udah diperkirakan. Mungkin 3 hektar ini untuk sementara yang kita buka ini yang udah ada, mungkin kita bagi 6. 5.000 meter. 6 bagian, mungkin yang 5.000 buat melon, 5.000 buat semangka, 5.000 buat cabai, yang 5.000 buat sayuran dan sejenisnya seperti itu. Kita bagi-bagi karena ini bukan sejenis aja ya untuk tanaman. Bukan sejenis. Iya. Kita biar tiap bulan ada panenan dan keinginannya ya tiap minggu ada panenan. Ya bisa continue gitu. Jadi tiap minggu kita tiap bulan ada penghasilan. Panennya sekaligus nanti kan tadi kosong. Benar. Nggak ada lagi penghasilan gitu. Oke guys, jadi seperti itulah info-info ataupun yang aku dapat dengan Bapak Kosim ya untuk seputar lahan Farming Center ya yang seluas 3 hektar ini yang akan membuka untuk berbagai jenis tanaman hortikultura. Terima kasih untuk Bapak Kosim ya yang sudah menjelaskan. Seperti yang tadi Bapak bilang itu ya dengan Bapak Kosim, di sini tuh ada yang namanya penampungan air untuk lahan kita di kebunnya Farming Center ya. Ini kalau dilihat-lihat daerah yang paling atas ya, ataupun tempat tanah yang paling atas dari seluas 3 hektar itu. Kalau dilihat-lihat juga di sini tanahnya cadas ya, sangat cocok untuk menampung air. Yang pertama dia tidak mengendap, yang kedua dia tidak mudah keruh ke airnya karena di sini tanah cadas ya. Tapi kalau untuk ke lahan ataupun ke bakal yang tanaminnya bukan cadas sih ya, tanah biasa gitu. Cuma ini aja ya, daerah yang ini ataupun sekitaran tanah ini tanahnya cadas. Makanya di sini dibuat yang namanya penampungan air ya. Biar bisa lebih cocok juga kan untuk penampungan airnya. Oke ya, jadi di belakang aku itu ada yang namanya mes ya ataupun tempat tinggal yang akan ditinggali dengan
pengurus untuk kebunnya La Farming Center. Mengingat karena lahan ini jauh dari peradaban, ya, sangat jauh ke jalan juga, makanya di sini disediakan tempat tinggal, segala perlengkapan pokoknya bakal disediakan di sini ya untuk para petugas-petugas perkebunan di sini. Kita ikuti untuk menanyakan berapa lama bakal proses rumah ini ataupun saung yang bakal digarap. Oke, hayu guys. Oke, jadi ini saungnya guys. Untuk pengistirahatan ntar kalau misalkan udah berkebun. Oke, Mang Buluk, ini berapa hari Mang Buluk? Udah seminggu. Kisaran berapa hari lagi nih rampungnya atau selesai? 3 hari lagi ya. Jadi 3 hari ini untuk saungnya kemungkinan beres lah. Oke, warga tani, jadi seperti itulah perjalanan kita di kebunnya La Farming Center ya, yang akan digarap beberapa bulan ke depan berbagai jenis tanaman hortikultura ya. Oke guys, jangan lupa ikuti channelnya La Farming, dari lahan untuk pengetahuan.